Yassin Limpo yang dari muda sudah jadi pejabat, seklur, sekcam, camat, bupati 2 periode, sekda, gubernur. Sepanjang hidup orang itu jadi pejabat, tapi nggak ngerti juga soal rakyat. Kalau memang harus diganti, ya gantilah Menteri Pertanian. Seseorang itu tidak mampu berpikir dengan baik, apalagi bisa tidur dengan nyenyak kalau perutnya masih dalam keadaan lapar. Jadi kebutuhan yang tertua di dalam hidup ini bagi setiap umat manusia itu adalah makanan. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kalau bahan untuk daripada makanan itu sendiri mahal. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi kita berjumpa di podcast Pro Otonomi, di mana hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yang kita banggakan dan kita hormati, yaitu Bang Ahmad Sezali. Bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat-sehat. Jadi Bang Jack ini adalah Sekjen FK2AS. Jadi hari ini beliau khusus datang di JCC Network, di mana tema kita hari ini adalah bulan Ramadan, harga beras dan sembako semakin mahal, siapa biang keroknya gitu. Kita tahu bahwa beberapa pekan lalu Presiden Jokowi sempat mengatakan bahwa kita sedang berada dalam situasi panen raya. Namun pertanyaannya, kan kalau logika daripada panen raya itu sendiri berarti harga-harga bahan pokok itu murah dong. Tapi kok mahal gitu? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan dari host yang sudah kita sama-sama kenal ini, bahwa pertama kenalkan saya Ahmad Sezali. FK2AS ini adalah forum komunikasi kerukunan antar suku, yang dimana para pendirinya diantaranya adalah almarhum Taufik Kimas, juga almarhum mantan presiden ke-4 Gus Dur. Jadi amanah dari para pendahulu ini adalah bahwa bagaimana forum ini bisa menjadi perekat bagi antar suku, bahwa kita pahami bahwa Indonesia adalah memiliki budaya dan suku yang sangat banyak. Nah, dengan amanah ini artinya FK2AS juga punya tanggung jawab moral terhadap kemampuan makan, pemberian makan dari pemerintah, hadirnya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan makan rakyat yang sudah lebih dari 270 juta ini. Nah, bicara soal yang dikatakan host tadi bahwa satu sisi Presiden mengatakan sudah terjadi swasembada, panen raya di mana-mana, tapi faktanya adalah di pasar-pasar tradisional sembako naik, bro. Ketersediaan juga langka. Bahkan daya beli masyarakat di bulan Ramadan itu menjadi menurun. Padahal sektor pertanian adalah sektor yang paling bertanggung jawab terhadap memenuhi kebutuhan makan 270 juta lebih orang rakyat Indonesia ini. Pertanyaannya adalah apa yang dikerjakan oleh kementerian ini? Nah, sebagai contoh kecil sajalah bahwa misalnya bagaimana harga telur yang sudah menjadi 31.000 per kilo hari ini. Harga daging di Aceh itu sudah mencapai 200.000. Di Palembang itu sudah 160.000. Di pasaran di Jakarta ini saja berkisar di antara 150.000 sampai 160.000 rupiah per kilogram. Sehingga ini membuat daya beli masyarakat untuk membeli daging misalnya itu akan menjadi menurun. Konsekuensinya adalah maka terjadi penurunan pula terhadap omset penjual daging. Ini kan rantai yang nggak bisa kita keniscayaan yang nggak bisa kita hindari. Ketika satu saja rantai ini mengalami kelemahan, maka akan melemahkan rantai-rantai yang lain. Nah, pertanyaannya adalah di mana hadirnya negara? Jokowi itu adalah simbol negara ketika dia bicara dalam kapasitas presiden. Karena itu tidak bisa dilepaskan dari beliau sebagai presiden. Kasihan Jokowi. Belum lagi persoalan yang sama yang baru-baru ini mencuat. Bagaimana bobroknya Kementerian Keuangan. Ditambah lagi laporan-laporan dari, bayangan saja Senin kemarin
itu ada rapat kerja di Komisi 4 DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Oke lah, menterinya mengawal presiden ke Papua. Tapi salah satu dirjennya pun yang pada saat itu memang harus hadir juga tidak hadir. Lah ini kan apa namanya? Artinya kedisiplinan juga kita pertanyakan pada kementerian ini. Apalagi mereka mau memenuhi kebutuhan makan rakyat yang di atas 270 juta orang lebih ini jumlahnya. Terus di pasar tradisional para penjual beras juga tidak menjual lagi beras premiumnya. Karena masyarakat juga sudah tidak mampu lagi, yang awalnya 10.000 sudah jadi 12.500. Bayangkan kalau kebutuhan sehari mereka harus membeli 1 kilo sampai 2 kilo. Ada 5.000, belum lagi lauk pauk segala macam. Bayam aja, kangkung dan bayam itu bro, yang awalnya cuma 2.000, hari ini 7.000 per ikat. Bayangkan, ini kan efek dari, kita bukan menyalahkan petani kangkung atau petani bayam, tapi kan ini efek dari melejitnya harga-harga yang lain, sehingga mau tidak mau si petani bayam dan kangkung ini juga harus menaikkan harga demi menjaga kemampuan beli beliau mereka. Nah ini juga yang menjadi anomali di negeri ini. Betul memang di beberapa daerah kita mengalami, kalau bicara beras, bahwa kita mengalami panen raya, swasembada, betul. Tapi pertanyaannya kenapa beras ini tidak nyampe ke Bulog? Artinya pemerintah belum hadir di situ. Beras ini ngumpulnya di tengkulak. Petani tidak bisa menghindari berinteraksi dengan tengkulak jika tidak hadirnya pemerintah. Pupuk subsidi sudahlah, pupuk subsidi juga langka di lapangan. Petani harus mencari kemana-mana, bahkan sampai lintas sektor, lintas region. Kita ketahui bahwa distribusi pupuk ini kan berdasarkan wilayah distribusinya masing-masing. Nah kadang-kadang ini juga terjadi silang-silang lintas-lintas wilayah ini. Nah ini juga tidak benar. Artinya manajerial yang bermasalah. Untung saja Republik ini kaya raya. Jadi di mana bicara bahwa kita bisa menahan laju inflasi, sedangkan ekonomi global sedang lagi bermasalah. Jangan sampai Indonesia juga ikut terpuruk. Nah tanggung jawab moral kita, generasi muda yang notabene akan menyambut tongkat kekuasaan ini, ataupun kita rebut tongkat kekuasaan ini untuk memperbaiki negeri ini. Nah mungkin itu dulu yang terkait soal pernyataan Jokowi, dan ternyata terjadi ironis di lapangan ketika Jokowi bicara swasembada tapi ternyata harga melejit. Harusnya kan begitu bicara bahwa swasembada maka stabilitas harga terjaga, ketersediaan jelas. Di Bulog itu di Senin kemarin ada 230.000 ton ketersediaan, tapi 220.000-nya itu akan dijadikan operasi pasar. Pertanyaannya tinggal 10.000 ton. Begitu udah menipis nanti ada kebijakan impor lagi. Stoplah impor, berhentilah mencari makan di atas pendirian rakyat ini. Mainlah yang lain, jangan main-main perut rakyat lah. Ketika rapat dengan DPR itu kan DPR sempat kaget karena Kementan itu data produksi beras itu basicnya itu dari BPS, padahal BPS kan sering salah juga gitu. Nah kalau abang melihat ini kan gawat bang, kalau Kementan untuk produksi berasnya dia nggak punya data gitu, gimana bang? Nah itu juga menjadi catatan merah bagi kita terhadap Kementerian Pertanian. Jadi ketika bicara soal data, mengambil data dari BPS, yang kadang-kadang kita tahu juga bahwa data dari BPS juga kadang-kadang nempel di atas kuda, gitu kan istilahnya. Kadang-kadang tidak langsung datang ke rakyat. Nah harusnya Kementerian Pertanian kemarin kenapa Komisi 4 sempat berang dengan data-data yang diberikan oleh Kementerian Pertanian, itu bukan data produksi tapi data prediksi produksi. Itu berbeda. Begitu mereka bilang bahwa ITA swasembada kita, tapi kenapa barang ini nggak nyampe ke Bulog? Jadi jangan sampai seperti kemarin menjelang tahun baru, Bulog impor 500.000 ton beras. Padahal kita tahu lah kualitas berasnya. Jadi jangan sampai pula kita rakyat ini dibodoh-bodohi. Jangan pula sampai bahwa perut rakyat, urusan kampung tengah rakyat ini menjadi olahan. Padahal jelasan syarat untuk mengimpor beras itu beras patahnya harus di bawah 10%. Kita lihat di lapangan pasti itu di atas 20%. Begitu masuk ke Bulog di mix.
menjadi beras premium, dikasih makan ke rakyat, dikasih pewarna. Ini nggak benar. Janganlah berbisnis dengan rakyat. Pemerintah harusnya hadir bagaimana menjamin kebutuhan rakyat, bukan berbisnis, bukan berniaga dengan rakyat, begitu loh. Setiap kementerian punya data masing-masing, punya database masing-masing. Jangan semuanya bersumber pada BPS. Terus ada anggaran loh, pendataan petani, pendataan kebutuhan, pendataan produksi. Anggarannya kemana kalau semua mengambil data BPS? Serapan anggaran juga begitu di ujung-ujung tahun baru dikebut. Sampai sekarang aja belum ketok palu itu anggaran di Komisi 4. Banyak yang berpendapat bahwa kalau mau harga beras itu murah, impor sebanyak-banyaknya biar murah gitu harga beras, Bang. Nah, kalau Abang melihat ini ada, kan memang faktanya juga begitu. Orang impor sebanyak ini sesuatu yang dibuat bukan sekali dua kali tapi terus berulang, Bang. Nah, ini ada apa, Bang, sehingga kenapa orang bermain di situ? Ada untung apa di situ, Bang? Oh jelas, jadi begini, kalau ada asumsi atau pendapat yang mengatakan semakin banyak mengimpor maka stabilitas harga akan terjaga. Pertanyaannya bagaimana nasib petani, bro? Impor itu sama saja dengan menyakiti hati petani, membunuh petani secara perlahan. Petani ini berproduksi, mereka bergiat loh, mereka bergiat, aktivitasnya jelas, hasil panennya jelas. Pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah menjamin aktivitas pertanian ini dari hulu dan hilirnya. Nah ini enggak, cuma hulu saja, bantu bibit, bantu pupuk seala kadarnya. Terus mereka tidak pikir bagaimana perawatan, maintainingnya seperti apa, terus bagaimana pasca panennya. Nah disinilah di tengkulak akhirnya masuklah tengkulak. Nah di mana akhirnya terjadi titik-titik konsentrasi hasil panen? Titik-titik konsentrasi hasil panen hanya berada di titik-titik tengkulak, bukan di Bulog. Apalagi sekarang ada baru nih Badan Pangan. Badan Pangan cuma melihat ketika di Bulog tidak ada stok sembako, maka dia rekomendasi Bulog harus impor. Sudahlah, kita tahu ini permainan semua. Kementerian Perdagangan main di situ, Badan Pangan main di situ, termasuk juga mungkin Bulog main di situ. Kita bicara lembaga, tidak bilang orangnya ya. Iya. Nah di situ. Nah janganlah perut rakyat dijadikan komoditi, menjadi olahan bisnis para petinggi ini. Apa bedanya mereka dengan tengkulak ini jadinya? Kartel-kartel bisnis ini kan juga akhirnya menjerat rakyat, menari di atas penderitaan rakyat. Kita itu harusnya menangis dan tertawa bersama rakyat, bukan menari di atas penderitaan rakyat. Nah ini juga yang akan kita coba ini kan. Terjadi kebobrokan karena kita bicara soal sembako dan harga beras, maka sektor pertanian yang kita soroti malam ini. Nah jangan sampai rakyat berasumsi kinerja baik Jokowi ini akhirnya bias atau sumir oleh kinerja pembantunya yang nggak jelas ini. Ya lupakan dulu lah deal-deal politik. Rakyat adalah utama untuk kita prioritaskan. Sebenarnya Kementan ini udah pro terhadap petani apa belum sih, Bang? Ya kalau kita bicara bahwa, kalau kita katakan bahwa Kementerian Pertanian belum pro rakyat, ya bisa belum pro rakyat. Tapi mereka juga akan mengatakan bahwa mereka sudah maksimal bekerja. Pertanyaannya adalah, pernah satu waktu bagaimana Menteri Pertanian memberikan data kepada DPR bahwa kita akan mengekspor beras ke Cina 2,5 juta ton di tahun lalu. Tapi begitu dipanggil di rapat kerja, mereka mengelak dengan mengatakan bahwa itu permintaan Cina, bukan kita yang mau mengekspor. Nah ini kan berabe, kok ngomong pelan-pelan. Artinya decision maker di Kementerian Pertanian atau yang memegang keputusan di Kementerian Pertanian juga tidak punya database informasi. Kalau input salah, output pasti salah, bro. Kita yakin itu udah otomatis. Begitu input salah, output pasti salah. Input benar aja belum tentu outputnya benar, apalagi inputnya sudah salah. Begitu. Berarti Kementannya ABS dong, Bang. Asal Bapak senang kalau. Ya itu tadi. Kita tahulah siapa Menteri Pertanian, latar belakangnya, produk apakah dia produk Orba juga masih. Nah ini yang kita juga tidak mau, bahwa kita sepakat
98 kemarin ini udah berapa tahun? Iya, iya. Udah 25 tahun. Kalau seorang gadis udah layak untuk dinikahkan, artinya udah dewasa. Kok reformasi belum dewasa-dewasa? 25 tahun. Banyak masih anti-anti Orba masih bercokol bro. Nah inilah yang merusak. Sehingga semangat reformasi ini tenggelam oleh semangat status quo mereka. Nah kita jangan sampai juga terkooptasi oleh semangat ini. Maka tugas kita bersama kawan-kawan muda untuk segera bangkit. Ya kalau memang harus revolusi lah. Tapi bagaimana ini kita jaga sama-sama, karena begitu bicara soal makan, soal kampung tengah rakyat, ini adalah hal yang sangat urgent. Tidak ada yang lebih prioritas selain soal rakyat makan. Ketika rakyat kenyang, maka negara ini akan ini. Rakyat cerdas, negara akan cerdas. Kalau rakyat tidak cerdas, negara akan hancur. Kalau rakyat lapar, selesai bang. Selesai. Mana ada orang yang bijaksana di saat lapar. Makanya jangan coba-coba kita dimarahin orang tua di saat orang tua lagi lapar. Pasti kita kena pukul. Jangan semua begitu presiden mau sidak, mau datang, semua dikondisikan. Harga beras stabil, menteri perdagangan turun, menteri ini turun, menteri keuangan turun, semua dikondisikan. H-7 semua udah aman. Begitu Jokowi turun, ya nggak ada temuan memang. Ya, orang udah dikondisikan. Begitu Jokowi balik, Kembali 2 lagi. jam aja Jokowi balik, wah Carter main lagi. Kalau misalnya dari angka 1 sampai 10, abang kasih penilaian buat Kementerian Pertanian itu berapa itu bang? Ya merah, 5 lah. 5. Iya merah dia, rapotnya masih merah. Kenapa itu bang? Kenapa? Iya gimana, soal data aja mereka nggak punya. Tiap dirjen terkoordinasi juga tidak baik. Dirjen ini bicara lain, dirjen ini bicara lain. Padahal kan setiap bagian di dalam kementerian itu, di kementerian manapun, semua merupakan satu kesatuan. Bidang ini dengan bidang ini kan ada kaitannya semua. Kenapa ada pembidangan di tiap-tiap kerja? Ini biar fokus. Ada tanaman pangan, ada hortikultura, ada PKH, ada apa hewan. Nah semua ini biar fokus. Sehingga tapi tetap semua ada kaitan dan memang tidak bisa dipisahkan. Ketika bicara soal pertanian maka mereka ada satu kesatuan. Nah, bagaimana setiap penyelenggara pemerintah ini, khususnya di Kementerian Pertanian, punya goodwill. Ada mau dulu bicara bisa atau enggak nanti. Tapi kalau walaupun bisa, tapi kalau nggak mau ya nggak jalan juga. Tapi kalau dia mau, nah itu baru. Nggak bisa pun pasti bisa. Yang penting ada dulu keinginan bahwa ya oke, ada komitmen di situ. Bang kalau nilai merah kan nggak bisa naik kelas gitu. Nah kemudian kalau nggak bisa naik kelas berarti program food estate yang sekarang diprogramkan itu bisa gagal dong bang kalau. Kalau menurut abang Apalagi gimana? bicara food estate ya. Iya. Food estate itu, coba food estate mana yang berhasil? Di Kalimantan berantakan, di Sumatera Utara berantakan. Karena apa? Food estate-nya tidak salah, tapi perencanaan food estate sendiri itu dan pelaksanaan serta bagaimana aplikasi di lapangan itu yang bermasalah. Nggak ada itu, ya semuanya ABS juga. Kalau Jokowi bilang bahwa terjadi keberhasilan dalam program food estate di beberapa titik, itu ABS. Karena kami pernah datang ke Sumatera Utara, nggak ada jalan. Bahkan bupatinya pun teriak-teriak, mati aku katanya. Artinya apa? Bagaimana dia mencoba menyulap lapangan, dijadikan indikator keberhasilan, padahal di lapangan betul-betul tidak bisa membuat indikator itu. Jokowi harus men-strike ini. Nah kalau bicara bahwa begitu kita kasih nilai 5, artinya merah, tidak naik kelas, ya ngapain naikkan kelas? Dua pilihannya, dikeluarkan dari sekolah itu, atau dia pindah sekolah. Oke, jangan sampai di situ dulu bang. Ya. Masih panjang ini, makin menarik. Jadi bang kemudian berarti kalau dari semua kita melihat dari hulu ke hilir abang cerita tadi, kemudian akhirnya imbasnya mahal gitu. Itu siapa bang yang salah bang di semua persoalan? Jadi kalau soal bicara, kita anggaplah satu contoh lah, komoditas kentang misalnya. Kentang ini kan pemerintah harus hadir di saat penanaman, dari bibitnya, lahannya dipastikan bahwa bisa memang betul ditanami kentang. Karena ada beberapa varietas kentang misalnya yang memang harus ditanam di lahan yang di ketinggian 5.000 meter di atas permukaan laut misalnya. Itu baru bisa dibikin kayak citatu segala macam itu.
Kalau kentang-kentang yang biasa kita bikin sop segala macam itu di dataran rendah aja bisa dia. Nah, setelah jadi kentang, kentang ini mau kemana? Sehingga akhirnya sampai kentang itu hadir di atas meja, itu juga harus dijamin oleh pemerintah. Menjadi keripik kentang dia, menjadi manis asinan kentang. Nah ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Ini yang kita bicara bahwa hulu dan hilir. Kadang-kadang hulunya jelas aman, walaupun cuma formalitas, hilirisasinya yang kebingungan. Terjadi penumpukan kentang. Begitu kentang ini sudah terjadi penumpukan, maka ini akan berdampak pada harga. Semakin lama terendap, semakin lama tertumbuk, maka semakin murah harga komoditas ini. Nah ini jangan sampai terjadi. Artinya pemerintah juga harus hadir di segala sektor pertanian, di segala komoditas, menjamin hulu dan hilirnya, sehingga jelas barang ini. Tidak ada celah lagi bagi tengkulak untuk masuk. Seperti bagaimana KAI memblokir celah-celah masuk para calo. Nah seperti itu juga di kementerian. Bagaimana Sri Mulyani mengumumkan bahwa lebih dari 600 pegawai di Kementerian Keuangan memiliki harta yang tidak wajar. Nah seperti kementerian yang lain juga seperti itu harusnya. Tapi memang walaupun Kementerian Keuangan harus ada presiden buruk dulu baru mereka buka. Artinya semua kementerian bobrok ini. Kasihan Jokowi. Dia sudah punya niat lurus, niat baik, tapi dikelilingi orang-orang ya para bandit semua. Artinya apa? Yuk kita sama-sama bantu Jokowi, buang bandit-bandit ini. Termasuk? Ya termasuk bicara soal Menteri Pertanian. Karena ini yang bicara soal perut rakyat. Kementerian yang bertanggung jawab terhadap makan rakyat yang jumlahnya lebih dari 270 juta orang ini adalah Menteri Pertanian. Baru nanti dari komoditas-komoditas hasil pertanian ini kita bicara mau dibawa itu baru bicara soal Kementerian Perdagangan. Tapi prinsipilnya adalah ada di Kementerian Pertanian. Bagaimana menjaga stabilitas harga, bagaimana menjaga ketersediaan barang atau bahan sembako, sehingga tidak ada lagi kartel-kartel yang bermain di atas laparnya rakyat ini. Jangan biarkan rakyat lapar, bro. Oke lah, kita mungkin masih bisa mengatasi, kita dan keluarga. Tapi di luar kita, bagaimana? Datanglah ke beberapa daerah, lihatlah bagaimana petani di situ, yang kadang-kadang menjadi budak di negeri sendiri. Miris, bro. Jadi di beberapa tempat seperti bukan Indonesia, kok pemerintah nggak hadir? Di mana? Yang katanya Jokowi nawacita segala macam, nggak ada nawacita itu. Nah tolong jangan sampai, yuk kita bantu Jokowi, kita amalkan, kita selamatkan Jokowi dari niat baiknya, dari program nawacitanya yang memang baik sebenarnya program tersebut. Kalau betul-betul diaplikasikan di lapangan, begitu. Solusinya apa bang? Kalau menurut abang? Konkretnya? Ya, Jokowi tinggal masa pemerintahan Jokowi itu tinggal 1 tahun 7 bulan. Oh iya. Sampai 20 Oktober di pelantikan presiden itu 20 Oktober 2024. Berarti ada 1 tahun 7 bulan. Masih cukup waktu untuk memperbaiki sehingga merubah persepsi publik, merubah persepsi rakyat terhadap Jokowi. Bahwa sebagian rakyat mengatakan Jokowi baik, ya itu menengah ke atas. Tapi menengah ke bawah teriak juga. Sayang, sudah baik, kerjanya sudah benar, tapi tidak nyambung ini ke level pelapis keduanya. Sayang ini. Jadi solusinya adalah Jokowi masih punya waktu untuk melakukan semacam Reshuffle lah. ya reshuffle, semacam kebijakan-kebijakan fundamental untuk memperbaiki kinerja pemerintahan saat ini. Rakyat itu. Jadi solusinya adalah ya jangan takut kita berada di belakang Jokowi. Untuk Jokowi melakukan perombakan kabinet memang sudah dibutuhkan. Untuk memecat beberapa kepala badan, kepala ini yang sudah bermasalah. Apa kerja Bapan, apa kerja Bulog, cuma ngimpor. Ya dan kadang-kadang juga Jokowi menempatkan bukan pada like man like please. Bukan orang yang di tempat yang tepat.
Ya bicara soal Bulog, manajerial distribusi sembako, menjaga ketersediaan, menjaga stabilitas harga. Apa pengalaman Buas dari ke Bulog? Itu juga kita pertanyakan. Apa kapasitas badan pangan? Sejauh apa dia dekat dengan petani? Sejauh apa dia tahu produksi pertanian? Itu juga kita pertanyakan. Yassin Limpo yang dari muda sudah jadi pejabat, seklur, sekcam, camat, bupati 2 periode, sekda, gubernur. Sepanjang hidup orang itu jadi pejabat, tapi nggak ngerti juga soal rakyat. Kalau memang harus diganti, ya gantilah menteri pertanian. Gantilah menteri-menteri yang memang sudah tidak lagi bekerja untuk rakyat. Semua sibuk menumpuk kekayaan masing-masing. Gila, 2.000 triliun lebih uang negara ini kemana? Gitu. Berarti udah saatnya dia diganti Bang, Yassin Limpo ya? Yassin Limpo memang sudah saatnya diganti menurut kami. Karena memang menurut kami kinerjanya buruk, tidak ada besar mudarat yang dari manfaat. Yang ada justru malah menambah citra buruk Jokowi di pemerintahan Jokowi saat ini. Maka penggantian Yassin Limpo adalah kebutuhan. Kita ketahui bahwa kebutuhan kawan-kawan atau umat muslim di Indonesia di bulan Ramadan itu menjadi 2 kali lipat. Nah, harusnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Agama itu melakukan sinergi. Bicara head juga menurut kami menetapkan harga eceran tertinggi itu juga keliru. Menurut kami, ini keliru. Semua akhirnya bermain di angka head itu. Kan bisa saja di beberapa daerah head tidak berlaku. Soal misalnya kelangkaan ketersediaan, maka pasar menuntut harga akan tinggi. Biarkan semua daerah bermain dengan dinamikanya sendiri. Ini yang asik bro. Sehingga ketika memang daerah yang memang betul-betul berbasis agraris, maka mereka akan punya ketersediaan yang banyak, harga yang cukup murah. Tapi ketika daerah-daerah misalnya di Kalimantan Timur yang memang berbasis pertambangan, wajar saja kalau harga tinggi di situ. Toh daya beli masyarakat juga tinggi. Nah, jangan sampai harga eceran tertinggi ini mengunci dan membuat dinamikanya tidak sehat. Terus bicara soal kebutuhan di bulan Ramadan yang sudah jelas berlipat kebutuhannya. Akar persoalan ini adalah di Menteri Pertanian. Tidak bisa hadir sebagai perpanjangan tangan pemerintah di tengah petani dalam menjamin hulu dan hilir dari semua komoditas pertanian, baik itu beras maupun komoditas-komoditas yang lainnya. Begitu. Biar nanti ke depan memang kita untuk menghapus persoalan yang mahal-mahal di bulan Ramadan ini memang susah Bang. Tapi setidaknya biar bisa ditekan Bang, persoalan ini biar semakin hari semakin membaik ke depannya. Ya. Silakan Bang. Jadi menghilangkan persoalan-persoalan sosial ini juga bukan hal yang mungkin. Tapi meminimalisir iya. Bahwa hidup memang akan selalu penuh dengan persoalan. Tapi bagaimana manajerial yang dilakukan oleh pemerintah dalam meminimalisir persoalan-persoalan yang ada. Jadi begini, kami berharap kepada Jokowi jangan pernah mau tersandera oleh hal apapun dalam kapasitas dia presiden, apalagi tersandera secara politik. Karena yakinlah ketakutan itu tidak akan menghasilkan apa-apa, tapi keberanian itu akan menghasilkan kejutan-kejutan yang sangat bermanfaat bagi rakyat. Maka jangan ragu untuk Jokowi untuk mengganti Menteri Pertanian. Terima kasih. Oke, luar biasa apa yang disampaikan Bang Jack ini, daging semua. Jadi intinya adalah bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan tempat untuk memenuhi keserakan manusia. Jadi kalau pesan dari Bang Jack tadi yaitu negara harus hadir dari hulu sampai ke hilir, biar di tengah-tengah itu tidak diisi oleh para pelaku kejahatan itu untuk memenuhi kebutuhan keserakan mereka. Oke, baik kawan-kawan, terus dukung kami dengan cara like, comment, dan subscribe agar kami terus berdiri di tengah, berada terus di tengah-tengah masyarakat sebagai alat kontrol sosial. Kalau kawan-kawan di rumah sana sepakat dengan kami bahwa membangun bangsa ini dari daerah, inilah tempatnya yaitu Pro-Otonomi. Jadi kami punya program yang namanya Pro-Otonomi. Oke, baik, sampai kita berjumpa di kesempatan yang akan datang.